Awalnya mengira Indonesia tidak punya stadion megah dan besar. Lihat bagaimana ekspresi pelatih baru timnas Patrick Kluivert usai mendarat di Indonesia. Kluivert, luar biasa. Ini stadion termegah yang pernah saya lihat. Takjub dengan keramahan supporter Indonesia. Sampai berjanji akan berikan hasil terbaik untuk timnas Indonesia. Kluivert, mereka sangat antusias. Saya ingin membawa Indonesia ke Piala Dunia. Media Vietnam soroti pergantian pelatih Indonesia di tengah jalan. Sampai ramal akan bernasib sama dengan pengganti Park Hang-seo dulu. Media Viet, dia Kluivert mungkin bisa bernasib sama dengan Philippe Troussier. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akhirnya mendarat di Indonesia Sabtu malam di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dirinya mendarat di jam 19 waktu setempat, dan langsung dikerumuni banyak media dan juga para supporter yang memang coba menyambutnya. Dirinya datang bersama satu asistennya Denny Lanzat, dan ternyata Alex Pastor satu lagi asistennya yang tak terlihat sudah mendarat juga di Indonesia. Kedatangan Kluivert dan juga para stafnya tentu diharapkan bisa membawa perubahan di tubuh timnas. Apalagi soal komunikasi dan chemistry, hal itu diharapkan lebih baik lagi. Seperti yang kita tahu, bahwa Kluivert memang salah satu legend di Belanda dulu sebagai pemain, dan dirinya tentu akan disegani banyak pemain jika nanti memberikan instruksi. Yang menarik tentu sosok Alex Pastor, yang dinilai akan lebih banyak terlibat dalam otak permainan dan perencanaan di setiap pertandingan. Usai mendarat di Indonesia, Kluivert dan para staf pelatihnya rencananya akan melakukan perkenalan sekaligus jumpa pers nanti sore jam 16 WIB. Di sana mereka akan banyak dicecar banyak pertanyaan oleh wartawan, mulai dari filosofi permainan seperti apa yang akan dibawa, lalu target untuk Indonesia ke depannya, sampai ke pernyataan sensitif mungkin tentang masa lalu Kluivert yang diisukan sempat terlibat judi. Namun tentu, saat ini kita harapkan bahwa kehadiran mereka bisa membawa perubahan bagi timnas, dan bahkan lolos langsung ke Piala Dunia. Karena jika saja ada supporter yang mendoakan timnas gagal total di era kepelatihannya, tentu dia bukanlah supporter timnas sejati. Karena supporter itu mendukung timnasnya bukan pelatih saja. Setiba di Indonesia, Kluivert juga sempat mengatakan kalau dirinya beberapa kali coba cari tahu tentang Indonesia dan budayanya. Bahkan dia mempelajari bahasa Indonesia dari asistennya Denny Lanzat yang memang masih bisa berbahasa Indonesia. Dan setiba di Indonesia, dia menilai kalau Indonesia ternyata negara yang besar dan punya fasilitas yang luar biasa. Bahkan dia tidak menyangka awalnya, kalau Indonesia punya stadion megah dan besar seperti Gelora Bung Karno, Jakarta International Stadium, dan beberapa stadion lainnya. Hal itu berbeda dengan perkiraannya sebelumnya, bahwa Indonesia hanya negara biasa-biasa yang tidak punya infrastruktur megah. Walaupun memang, di tahun 2013 lalu dirinya pernah datang ke Indonesia dan melawan timnas saat itu, namun dirinya sedikit lupa dengan bentuk stadion GBK. Saat itu, timnas Belanda memang sedang tur ke beberapa negara Asia, dan Indonesia berkesempatan melakukan laga uji coba di GBK. Waktu itu Belanda masih ditangani oleh Louis van Gaal, dan Patrick Kluivert saat itu menjabat sebagai asisten pelatih. Saya pernah ke sini dengan situasi yang berbeda. Sekitar 12 atau 13 tahun lalu kami pernah melawan Indonesia di Stadion GBK. Saat itu memang tidak begitu bagus. Tapi kini stadion mereka berubah luar biasa, ucap Kluivert. Ya tentu saya sudah beberapa kali cari tahu tentang fasilitas di sini, budaya dan bahkan sedikit belajar bahasa Indonesia. Dia Denny Lanzat memberikan saya beberapa kosakata tentang ucapan di sini. Selamat malam, apa kabar? Itu adalah hal yang dia katakan kepada saya. Ya ini stadion bagus dan luar biasa. Saya senang berada di sini dan melakukan pekerjaan dengan baik. Saya sudah tidak sabar merasakan dukungan dari supporter di pinggir lapangan. Itu akan membuat kami lebih baik untuk mencari kemenangan, tutupnya. Takjub dengan keramahan supporter Indonesia. Sampai berjanji akan berikan hasil terbaik untuk timnas Indonesia. Kluivert, mereka sangat antusias. Saya ingin membawa Indonesia ke Piala Dunia. Usai mendarat di Indonesia Sabtu malam, sambutan hangat dan luar biasa langsung dilakukan oleh para supporter timnas, yang memang sengaja datang ke bandara untuk melihat Kluivert. Hal itu berbeda dengan apa yang dia dapatkan sebelum-sebelumnya, bahkan saat melatih di beberapa negara lain. Meskipun sempat diserang oleh netizen minggu lalu,
Namun nampaknya saat ini netizen mulai menyongsong era baru, mempercayakan timnas kepada Kluivert dan memberi dukungan, tanpa melupakan jasa besar ST di sepak bola Indonesia. 1 atau 2 hari kemarin, memang supporter Indonesia sempat terbelah menjadi beberapa bagian. Ada yang pro PSSI, ada yang pro ST, bahkan ada juga yang pro dengan towel. Namun saat ini, pendukung waras timnas dan bahkan supporter sejati nampaknya sudah mulai sadar bahwa yang harus didukung adalah timnas bukan hanya pelatih atau PSSI. Karena pelatih pasti silih berganti datang, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan sudah jelas menyampaikan alasan pemecatan ST. Jika kalian belum memahami maksudnya, coba tonton full podcast Erick Thohir di Liputan 6 SCTV, atau di acara Rossi Kompas TV, dan bahkan podcast Erick Thohir di Metro TV. Kembali ke Kluivert, seusai disambut hangat oleh supporter timnas Indonesia, dirinya pun menyampaikan terkait harapannya ke depan. Seperti target Indonesia sebelumnya, dirinya memang bertekad agar bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia tahun depan. Hal itu akan jadi tantangan luar biasa, penuh tekanan, dan dia menerima semua konsekuensinya. Sambutan yang hangat dan luar biasa. Saya merasa senang berada di sini, dan mereka sangat ramah. Saya tidak pernah menemukan ini di beberapa kesempatan saya menjadi pelatih. Ayo kita wujudkan mimpi kita, mari ke Piala Dunia, ucap Patrick Kluivert. Media Vietnam soroti pergantian pelatih Indonesia di tengah jalan. Sampai ramal akan bernasib sama dengan pengganti Park Hang-seo dulu, media Viet, dia Kluivert mungkin bisa bernasib sama dengan Philippe Troussier. Usai resmi ditunjuk oleh PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan ST, kapasitas dari Kluivert sebagai head coach memang sangat dipertanyakan. Apalagi dengan rekam jejaknya sebagai pelatih memang belum terbukti meyakinkan, dan tidak akan menjamin membawa Indonesia lebih baik ke depannya. Walaupun memang keputusan semacam ini bisa dikatakan gambling, bisa berhasil dan bisa gagal, namun PSSI secara nyata sudah mengkalkulasikan resikonya. Bayangkan saja, jika akhirnya Kluivert berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia dari round 3 ini, secara otomatis CV-nya akan luar biasa naik. Selain itu, salah satu pihak yang akan naik elektabilitasnya adalah PSSI, ya terutama Erick Thohir sebagai ketua umum yang melakukan keputusan besar ini. Namanya akan dielu-elukan karena berhasil akselerasi luar biasa dan keputusan cerdas. Dan itu akan jadi bahan berita di mana-mana. Namun jika gagal, CV dari Patrick Kluivert akan kian memburuk. Supporter timnas akan jengkel marah luar biasa. Lalu elektabilitas Erick Thohir akan terjun bebas dan membusuk, karena dianggap salah ambil keputusan besar. Di lain sisi, nama ST lah yang akan kembali naik, karena dianggap yang paling berjasa tapi malah dipecat. Tapi tentu, kita sebagai supporter sejati timnas hanya mengharapkan semua berjalan mulus. Tidak peduli nama siapa yang akan harum nanti, yang jelas timnas kita lolos ke Piala Dunia. Namun media Vietnam menyampaikan, kalau estafet kepelatihan Patrick Kluivert saat ini dari ST mungkin saja bernasib sama seperti pengganti Park Hang-seo dulu di Vietnam. Seperti yang kita tahu, Vietnam di bawah asuhan Park Hang-seo sejak 2018 sampai 2022 awal lalu sangatlah tangguh. Namun sejak memilih mundur dan diganti Philippe Troussier, Vietnam makin nyungsep dan dikacangin oleh Indonesia. Di bawah asuhan Philippe Troussier periode 2023 sampai 2024 awal kemarin, Vietnam kalah 3 kali beruntun dari Indonesia, dan dirinya langsung dipecat. Media Vietnam menyebut, kemungkinan hal itu bisa saja terjadi kepada Indonesia saat ini, jika tidak bisa menerapkan strategi yang cocok untuk pemain. Dia Patrick Kluivert ibarat Philippe Troussier yang coba gantikan Park Hang-seo. Kita tahu Park Hang-seo sangat bagus di Vietnam sebelum akhirnya berpisah. Shin Tae-yong juga sama seperti Park Hang-seo, dengan prestasi dan periode kepelatihan yang hampir mirip. Jika hal ini terulang, dan Kluivert tidak mampu mengangkat Indonesia, dia akan jadi Philippe Troussier jilid 2, itu buruk bagi Indonesia, tulis media Vietnam. Wah, gimana pendapat kalian guys?